Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang desain pembelajaran digital. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang desain pembelajaran digital, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami prinsip-prinsip proses desain, dan yang kedua, memahami konsep desain pembelajaran digital. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang prinsip proses desain. Proses prinsip desain pembelajaran. Salah satu kegiatan awal dalam pengembangan pembelajaran digital adalah membuat desain. Desain tidak dapat dibuat secara instan, namun perlu pengkajian dan penelaahan yang komprehensif. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip dalam proses desain itu, di antaranya prinsip kemandirian, prinsip keluasan, prinsip mobilitas, dan prinsip efisiensi. Yang pertama, prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri atau independent learning. Pengajar hanya sebagai fasilitator yang memberikan bantuan atau kemudahan kepada pembelajar untuk belajar, sehingga bantuan yang diberikan pengajar seminimal mungkin atau tidak dominan disesuaikan dengan keadaan pembelajar tersebut. Yang kedua adalah prinsip keluasan. Prinsip keluasan ditandai dengan seorang pembelajar bisa fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuan pembelajar. Yang ketiga adalah prinsip mobilitas. Prinsip mobilitas memungkinkan pembelajar belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Pembelajar pun dapat belajar dengan jenis, jalur, dan jenjang yang setara atau dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku. Yang keempat adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi memberdayakan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin agar pembelajar bisa belajar. Desain yang dibuat akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran digital, yaitu pengajar, pembelajar, pengembang, dan termasuk penentu kebijakan untuk membuat aturan dan penguatan desain yang sudah ada. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang komponen desain pembelajaran digital. Komponen desain pembelajaran digital. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada orientasi pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada kalender akademik, yang kelima ada sitemap pembelajaran, dan yang keenam ada penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang kedua ada orientasi pembelajaran. Orientasi pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan temannya, atau siswa dengan sumber belajar yang ada. Proses pembelajaran di ruang kelas dijalankan melalui berbagai pendekatan yang bersifat dinamis, misalnya pendekatan keterampilan proses dan pendekatan lingkungan. Yang ketiga ada materi pembelajaran.
Desain materi pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. Yang keempat, ada kalender akademik. Kalender pendidikan merupakan sebuah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi permulaan tahun ajar, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang kelima ada sitemap pembelajaran. Sitemap adalah file yang berisi daftar semua halaman penting dari sebuah pembelajaran digital. Sitemap digunakan untuk membantu para guru dan siswa menemukan materi pembelajaran di satu tempat. Yang keenam ada penilaian pembelajaran. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.